Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuj'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat panjang umur, sekaligus nikmat kesehatan. Khususnya ba'da subuh ini Allah masih memberikan kesempatan emas bagi kita untuk menambah ilmu yang insya Allah dengan ilmu akan menambah keyakinan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan keyakinan ini akan mendorong setiap diri kita semakin istiqomah, dawamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Amanah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada terasa hari ini hari terakhir ya di bulan Rajab. Allah terus menghantarkan kita lewat waktu. Bulan Sa'ban sudah di depan mata, bahkan sudah tercium wanginya bulan Ramadan. 30 hari lagi. Mudah-mudahan Allah terus melimpahkan kesehatan, afiah kepada kita semua, supaya kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan di tahun ini secara sempurna. Hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah. Pada pagi subuh ini kita akan membahas tema liqa'ullah. Liqa artinya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi setiap orang yang beriman, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cita-cita tertinggi yang senantiasa hidup tertanam di dalam hatinya, sehingga cita-cita inilah yang membuat ia terus bergerak istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tasawuf yang konsentrasinya adalah pembersihan hati, dengan hati yang bersih inilah akan menjadi tempat media tumbuh suburnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cinta inilah tumbuh rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi dan peringatan bagi kita. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta
ingin berjumpa dengan Allah, mencintai perjumpaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun membalas dengan cinta yang sama. Allah pun mencintai perjumpaan dengan dirinya, dengan hambanya. Kalau kita cinta dengan perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun akan menunggu-nunggu, mencintai, merindukan perjumpaan dengan diri kita. Ini motivasi yang begitu indah. Maka jadikan setiap ibadah kita, salah satu motivasi yang indah itu ibadah karena cinta, karena rindu, karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, man karaha liqa Allah karahallahu liqa'ahu. Barang siapa yang enggan berjumpa dengan Allah, bahkan benci dengan perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun sama benci berjumpa dengan hamba itu, enggan berjumpa dengan hamba itu. Na'udzubillahi min dalik. Maka mari tumbuhkan rasa cinta, rindu akan perjumpaan yang sahdu dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di dalam Al-Quran mengangkat tema perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sering kita membaca ayat di ujung surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang harapannya, cita-citanya liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan, perbekali diri kita, falyamal amalan sholihan, maka beramalah dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amal-amal soleh. Dan yang paling utama, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, jangan membuat kesirikan, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ikhlas, bersih dari nilai-nilai kesirikan. Maka orang ini layak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjumpaan ini yang membuat para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang soleh, para syuhada, para aulia senantiasa istiqomah ibadah sepanjang hayatnya kepada Allah. Karena setiap langkah ibadahnya dimaknai langkah-langkah mendekat kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Sayyidina Ali ketika akan melaksanakan sholat, beliau berwudu, disaksikan oleh sahabat di sebelahnya, jantungnya berdebar, berdetuk kuat, kencang sekali, tubuhnya seperti menggigil, wajahnya bahkan pucat pasi. Ditanya, wahai Sayyidina Ali, apa yang terjadi? Apakah engkau sakit? Bahkan engkau seperti akan berjumpa dengan sesuatu yang membuat engkau malu, bahkan engkau takut. Maka beliau menjawab, bagaimana tidak aku malu, bagaimana tidak aku takut, bagaimana tidak aku gemetar, karena nanti ketika aku sholat aku akan berjumpa dengan Tuhanku. Inilah makna dari ihsan. Sebagaimana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan makna tentang ihsan itu, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya, semua yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Maknanya apa? Karena engkau berjumpa dengannya. Sungguh pun Allah tidak bisa kita lihat.
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka apabila belum tumbuh di dalam hati ini seolah-olah kita melihat Allah, saking rindunya, saking cintanya, saking yakinnya Allah ada di hadapannya, tumbuhkan sikap yang kedua, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu, menyaksikanmu. Makna dari ihsan inilah yang melahirkan ilmu tasawuf yang terus konsentrasinya adalah untuk membenahi kondisi hati, karena hati inilah yang akan kita persembahkan di hadapan Allah ketika kita berjumpa dengannya. Jadi perjumpaan dengan Allah ini, kalau kita melihat tema-tema di dalam Al-Quran, minimal ada 2 dimensi. Tentu setiap dimensi berbeda perjumpaannya. Dimensi pertama berjumpa di alam mahsyar, di hadapan pengadilan Allah. Allah akan menyidang, akan menghisab, dan akan menimbang amal-amal kita. Pada perjumpaan ini terbagi 2 kelompok umat manusia. Ada perjumpaan yang menyenangkan jiwanya, wajahnya berseri. Ada juga sebaliknya, perjumpaan ini membuat orang itu tertunduk hina di hadapan Allah sebagai terdakwa, karena akan disidang. Kalau lulus dengan sidang ini, maka wajah hamba ini gembira, bercahaya. Tapi sebaliknya, kalau ketika di sidang ini banyak saksi-saksi keburukan yang memperberat persidangan Allah, maka orang ini akan tertunduk hina di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti di alam mahsyar, ketika dikumpulkan seluruh umat manusia dari yang awal sampai yang akhir, disidang, dihisab satu persatu, Allah datangkan saksi-saksi yang menguntungkan kita, saksi-saksi yang membuat berat timbangan amal baik kita. Jangan dikira bahwa anggota badan kita pagi hari ini akan diam saja. Justru kedua tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, bahkan hati kita, ini semua akan menjadi saksi kebaikan. Duduknya kita, kaki kita akan menjadi saksi. Ya Rob, aku saksi hamba ini selalu duduk di rumahmu, iktikaf, zikir, membaca Al-Quran, muhasabah diri, tobat kepadamu. Aku menjadi saksinya. Kakinya berbicara, tangannya, bahkan tetesan air mata karena ingat dosa, tetesan air mata penyesalan akan menjadi saksi yang membahagiakan. Nah, perjumpaan kepada Allah yang dirindukan oleh orang-orang soleh adalah perjumpaan pada dimensi yang paling puncak, yaitu ketika di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi dalam muqaddimah dibacakan dalam surah Yunus, lilladina ahsanul husna wa jiyadah, bagi orang yang senantiasa ihsan, senantiasa tertanam nilai-nilai kebaikan secara lahir maupun secara batin. Ia merasa berhadap-hadapan dengan Allah kapanpun dimanapun ia berada, bahkan ia merasa diawasi oleh Allah. Jiwanya musyahadah, menyaksi keagungan sifat-sifat Allah. Bahkan jiwanya senantiasa muraqabah, merasa disaksi oleh Allah, merasa diperlihat, merasa ditilai oleh Allah. Maka akan mendapatkan husna jawabannya, balasannya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wajiyadah, dan tambahannya. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, ketika Rasulullah membacakan ayat ini, maka Rasul menjelaskan, innallaha yab'asu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah akan mengutus nanti di hari kiamat seorang malaikat penyeru, munadi yunadia,
seru yang akan menyeru. Seruannya itu terdengar oleh seluruh umat manusia. Apa seruannya? Khusus seruan ini kepada ahli surga. Ya ahlal jannah, wahai segenap ahli surga, innallaha wa'adakumul husna wa ziyadah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan bagi kalian al-husna, kebaikan, wa ziyadah, dan tambahannya, ada bonusnya. Rasul menjelaskan al-husna al-jannah. Yang dimaksud dengan husna itu, kebaikan itu yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wajiyadatun an-nadharu ila wajhir rahmani azza wajal. Dan yang disebut dengan ziyadah, tambahan atau bonus yang begitu agung dan mulia itu adalah perjumpaan, memandangnya mata kalian kepada wajah Ar-Rahman, wajah Allah Subhanahu wa taala azza wajal. Subhanallah. Inilah bagi ahli-ahli surga, akan mendapatkan husna surga itu sendiri dan seluruh fasilitas di dalamnya, kenikmatan yang tidak pernah kita jumpa di dunia. A'dadtu li ibadiyas sholihin, dalam hadis qudsi Allah menyatakan, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat, ditatap oleh mata, wala udunun sami'at, sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga manusia, wala khatara fil qalbil basar, dan tidak pernah tersirat di dalam hati manusia. Itulah surga. Dan ternyata ada yang lebih nikmat daripada kenikmatan surga, yaitu nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ahli-ahli surga, dimudahkan hisaban kita, hisaban yasiro, hisaban yang mudah,